Halo Swipers, masih di Farmakepo episode spesial kolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Dan masih dalam memperingati Hari Ginjal Nasional, saya akan melanjutkan pembahasan di Farmakepo episode sebelumnya tentang gagal ginjal. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang tata laksana gagal ginjal akut dan kronis. Bersama saya, Apoteker Nova Suliska. Yuk kita bahas bersama hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Tata laksana gagal ginjal akut. Tujuan utama tata laksana pada pasien gagal ginjal akut adalah memperbaiki penyebab dari gagal ginjal akut seperti kondisi hipovolemia, agen nefrotoksik atau obstruksi ureter. Pasien gagal ginjal akut prerenal dapat diberikan normal salin untuk mengembalikan keseimbangan cairan atau euvolemia dan vasopresor seperti norepinefrin, dopamin, dan vasopresin pada pasien shock septic. Terapi farmakologi. Yang pertama, agen loop diuretik. Contohnya, furosemid, bumetanid, torsemid, dan asam etakrinat untuk mencegah atau mengobati gagal ginjal akut dengan meningkatkan output urin. Diuretik tiazid, pemberian dosis rendah dopamin dengan dosis 0,5 sampai 3 mikrogram per kilogram per menit dapat menstimulus reseptor dopamin 1 sehingga memicu vasodilatasi vaskular dan meningkatkan aliran darah ke ginjal. Tata laksana gagal ginjal kronis. Tujuan terapi gagal ginjal kronis adalah memperlambat dan mencegah progresivitas gagal ginjal kronis serta mencegah komplikasi pada kardiovaskular. Pada kondisi komplikasi dengan kardiovaskular diperlukan kidney replacement therapy. Terapi farmakologi gagal ginjal kronis dilakukan berdasarkan kondisi komorbid yang menyertai pasien seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, atau manifestasi klinis yang muncul seperti anemia, gangguan tulang, dan mineral. Terapi non-farmakologi. Renal replacement therapy atau dialisis dilakukan untuk kondisi yang pertama, kadar blood urea nitrogen lebih dari 100 mg per desiliter, kadar kalium lebih dari 6 mmol per liter, kadar magnesium lebih dari 9,7 mg per desiliter, kondisi metabolik asidosis dengan pH kurang dari 7,15, dan terjadinya diuretik resisten fluid overload. Terapi suportif untuk gagal ginjal dapat dilakukan dengan memenuhi nutrisi, memperbaiki keseimbangan elektrolit dan asam basa, manajemen cairan tubuh, dan koreksi abnormalitas hematologi. Sekarang, kita kaitkan dengan tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sebagian besar mengenai parenkim paru yang disebut dengan TB paru, namun bakteri ini juga bisa memiliki kemampuan menginfeksi organ yang lain yang disebut dengan TB ekstra paru. Gejala tuberkulosis antara lain batuk yang terjadi lebih dari 2 minggu, batuk berdahak dapat disertai dengan darah, nyeri pada dada, sesak nafas, penurunan berat badan, serta turunnya nafsu makan, menggigil, demam, dan berkeringat di malam hari. Terapi tuberkulosis dengan gangguan ginjal, pasien gagal ginjal kronis yang sedang menjalani dialisis atau pasca transplantasi ginjal mempunyai peningkatan resiko terhadap tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis pada kondisi gagal ginjal ini adalah dengan pemberian 2 bulan isoniazid,
rifampicin, etambutol, dan pirazinamid, dilanjutkan dengan terapi 4 bulan pemberian isoniazid dan rifampicin. Dilakukan penyesuaian dosis pada etambutol dan pirazinamid karena mekanisme kerja etambutol dan pirazinamid ini bersifat nefrotoksik. Selama menerima isoniazid, pasien diberikan bersamaan dengan piridoksin untuk mencegah neuropati perifer. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat tabel berikut ini. Tata laksana yang tepat untuk penyakit gagal ginjal baik akut dan kronis bisa mencegah penyakit gagal ginjal lebih parah hingga proses penyembuhan. Apakah tata laksana penyakit gagal ginjal yang Swipers lakukan sudah sesuai? Coba tulis di kolom komentar ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwipeRx. Aplikasi ini bisa membantu Swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Yuk kita download, saya juga udah download loh. Download aplikasi SwipeRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.